Nah, apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Ini virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga? Enggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Makanya pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat Baris Saya Krim. menunggu. Catat itu. Anda saya juga catat Anda juga. Virus, udah itu aja. Anda virus lebih parah. Maka dinamika tentang keyakinan publik bahwa ijazah ini palsu menjadi meluas. Kenapa? Sederhana saja, untuk membuktikan ijazah asli atau tidak itu awam saja sudah melihat. Oh, kalau ada gampang sih kasih tahu. Kalau takut ngasih tahu berarti barang itu bermasalah. Lalu apa sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda. Bukan juga hak saya untuk tidak tahu urusan itu. Bukan versi Anda. Nggak ada urusan juga kalau dia memang negarawan, berarti terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat. Punya hak. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak? Yang namanya ijazah itu ya di tangan pemiliknya. Karena itu ada kajian yang kemudian menyimpulkan yang dipegang itu bermasalah. Kalau tidak mau dituduh ijazah itu bermasalah dipegang, tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja. Relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Kok Anda sudah bukan presiden lagi sekarang? Iya, bagaimana juga menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar, tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja kalau Anda punya adat nggak di ketimuran? Adat saya seperti ini. Nah ini dan itu subjektivitas saya mengambil adab seperti apa. Anda tidak perlu mengajari saya beradab. Jelas. Ini virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga? Enggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Makanya pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat Baris Krim. Saya menunggu. Ya, kembalikan nama baik Pak Jokowi. Ini pencemaran nama baik. Ya. Catat itu. Saya juga catat Anda juga. Virus, udah itu aja. Anda virus lebih parah. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga bahwa pengadilan harus menunjukkan. Tidak memberi pembelajaran. Silakan Roy, keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara. Tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Nanti ada isu yang lain lagi. Sebentar lagi ini akan diisuin lagi masalah korupsi. Ramai lagi nanti bakalnya itu. Tapi Pak, kalau misalkan secara hukum memang ada prosedurnya nggak ada masalah kalau kita. Jadi kita hormati saja. Saya bilang kalau hukum, kayak pengacara saya cari celah diulur-ulur. Ya, gara-gara diulur-ulur, nongol lagi yang namanya ijazah di pramuka. Kalau disebut mengulur-ngulur, siapa yang mengulur-ngulur? Justru Baris Krim Mabes Polri yang baru memfollow up Dumas TPUA di 9 Desember 2024 setelah ada laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025. Baru ini barang jalan. Dan kalau kita bicara cepat, ya harusnya cepat itu equal. Yang Dumas ditingkatkan ke LP, penyidikan, laporan saudara Jokowi juga sama. Hari ini kan masyarakat melihat secara telanjang, kok laporan saudara Jokowi cepat sekali naik ke penyidikan, sementara laporan TPUA terakhir dihentikan. Dan bahkan setelah ada gelar perkara khusus, belum ada pengumuman tentang hasil gelar perkara khusus, tiba-tiba perkara yang di Polda naik ke penyidikan. Jadi ini persoalannya bukan masalah mengulur-ngulur atau tidak. Justru kami dulu ingin cepat laporan dugaan jasa palsu, divonis bersalah atau tidak saudara Jokowi. Hanya memang ada jalan yang lebih cepat kalau memang tujuannya tidak ingin di-downgrade lah. Kalau mengambil upaya hukum ini panjang loh. Sidang saja bisa 1 tahun. Belum ada banding, belum ada kasasi, belum ada PK dan seterusnya. Apakah ini yang dikendaki? Jadi kalau saya bilang, buruk muka cermin dibelah. Janganlah kita playing victim, merasa ada pihak lain yang mendowngrade dirinya. Padahal tindakan politik menggunakan sarana hukum itulah yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo. Andaikan dia seorang negarawan, tidak perlu melaporkan rakyat yang bertanya. Datang saja kasih tahu, ini rakyatku, ini ijazahku, selesai. Tetapi karena dia memilih jalan yang saya sebut tadi panjang dan melelahkan dan sudah terbukti tidak bisa meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli. Nah, inilah yang menjadi soal. Nah, hari ini kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, jangan baper kemudian menuduh pihak lainnya yang mempersoalkan dirinya seolah-olah orang ini ya dijatuhkan marwahnya oleh orang-orang yang bertanya tentang soal ijazahnya. Mohon maaf, dulu
memang orang tidak punya perhatian terhadap ijazah palsu. Bang Ray, saya dulu yang dampingi Bambang Tri. Ya, 6 bulan itu tidak. Tapi hari ini ketika argumentasi itu disampaikan secara ilmiah, bahkan oleh alumni UGM sendiri, maka dinamika tentang keyakinan publik bahwa ijazah ini palsu menjadi meluas. Kenapa? Sederhana saja, untuk membuktikan ijazah asli atau tidak itu awam saja sudah melihat. Oh, kalau ada gampang sih kasih tahu. Kalau takut ngasih tahu, berarti barang itu bermasalah. Nah, logika ini tidak bisa, ya. Kemudian dinarasikan dengan, oh ini kan sudah proses hukum. Tadi juga ada suasana kebatinan saudara Joko Widodo menganggap dirinya masih berkuasa karena bahasanya tegur. Peneliti itu tidak bisa diyakinkan dengan teguran, ditakut-takuti dengan pidana. Diberi bukti, diberi jawaban argumentatif, maka puas intelektualnya selesai. Tapi kalau disomasi, ditegur, siapa yang lo? Saya ini mendapatkan kesimpulan ilmiah ini dengan penelusuran data, fakta, dan kemampuan intelektual saya, yang saya memperoleh intelektual itu dengan sekolah dalam waktu yang panjang, lalu sampai kesimpulan ini. Tidak bisa kesimpulan ilmiah. Tapi jika pertanyaan Mas Agung tadi mengatakan, Mas Agung mengatakan ada dewa-dewa di atas kemudian yang kemudian membaca. Yang membuat rakyat itu semakin luas mempersoalkan ini. Jadi orang-orang yang tadinya tidak terlibat, jadi tertuduh, masuk pula ke sini, dia ingin memverifikasi. Berarti Anda membantah apa yang disampaikan Bang Norman? Ini tidak ada kaitannya sama Prabowo. Karena begini ya, kalau saudara Joko Widodo tidak bikin laporan di Polda Metro Jaya, bagus reputasi dia malah akan melihat, oh rakyatnya yang bertanya, mengkritik, tapi dia tetap santai, sabar, tetap memberikan pernyataan sikap yang elegan. Tidak seperti hari ini, kalau saat hari ini. Nah, saya melihat ini ada 2 defisit yang dialami oleh saudara Jokowi. Kalau selama ini yang kita lihat defisit imunitas kesehatannya yang terlihat di publik, tapi sekarang ini saya sudah melihat ada defisit imunitas politiknya sudah turun drastis. Dan ketika melihat survei itu turun setelah kekuasaan itu nggak di tangan Jokowi, berarti elektabilitas yang dimiliki oleh Jokowi bukan karena pribadinya, karena kekuasaannya. Buktinya kekuasaannya setelah tidak ada pada dirinya, dia langsung turun, dan hari ini sebenarnya dia itu sedang curhat. Oh, ternyata orang-orang yang dulu selalu bersamaku, yang dulu tangan-tangan kekuasaan bisa kugerakkan, ternyata tidak bisa bertindak apapun, bahkan sampai saya harus turun lapor selisih sendiri, hari ini baru hanya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Ini kan kebiasaan yang sebelumnya mempersoalkan hukum tapi tidak dengan bukti. Contoh, Bambang Tri dan Gus Dur divonis kabar bohong, ijazah palsu, tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Dan ini yang saya katakan, ini bisa saja modus nanti di pengadilan, tapi begitu di pengadilan digugat, pengadilan menyatakan tidak berwenang sehingga tidak bisa masuk pokok perkara untuk memeriksa ijazah. Jadi sama menurut Anda ini tidak akan berhenti di pengadilan? Yang masuk grup-grup lain itu yang laporan dilanjutkan. Jokowi di tengah jalan narik cabut sehingga dia tidak perlu hadir di persidangan, tidak perlu pula menunjukkan ijazah aslinya, yang diproses hanya kabar bohong, pidana sara, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan masalah ijazah, termasuk masalah penghasutan. Ini yang ditakutkan rakyat, dan ini yang sebenarnya mendowngrade reputasi Jokowi, bukan rakyat, tindakan dirinya sendiri. Jadi kelompok ini kayaknya nggak percaya sama polisi. Kelompok ini nggak percaya dengan pengadilan, maunya versi sendiri. Ini yang kita lihat itu. Ya, rakyat, tapi tendensius menyatakan ijazah orang, lalu akhirnya orang itu dipepet, dipermalukan. Ini yang nggak benar. Ini yang dituntut oleh Pak Jokowi. Apa salah saya? Nah ini mereka apa sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda. Bukan juga hak saya untuk tidak tahu urusan itu. Bukan versi Anda. Nggak ada urusan juga, kalau dia memang negarawan berarti terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat. Yang punya hak. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli apa tidak? Yang namanya ijazah itu ya di tangan pemiliknya. Karena itu ada kajian yang kemudian menyimpulkan yang dipegang itu bermasalah. Kalau tidak mau dituduh ijazah itu bermasalah dipegang, tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Di Pengadilan Negeri Tangerang, pengunjung bahkan anggota tim hukum ya suruh kemari Pak, bawa minuman pun dipersoalkan, diperiksa-periksa. Saya tidak terima, saya anggota saya digituin. Kita bukan koruptor ya? Ini di sini Bu. Nggak boleh diulangi besok-besok lagi kayak gini. Kemarin kita sidang biasa-biasa aja. Iya, nggak ada alat-alat Jangan kayak mau begini loh. tunjukkan kekuasaan Pak. Udah capek kita urusan dalam polisi itu. Bukan hanya di tingkat sini. Di Mabes pun kita udah capek. Udah tahu kami kelakuan polisi, tapi kami ingin menghargai polisi. Sedemikian juga polisi menghargai kami penegak hukum, advokat. Bawa minuman saja dipersoalkan, Pak. Kami nggak bawa senjata, Pak. Jadi kita di sini ada perintah pimpinan dan kami koordinasi dengan Apakah termasuk pimpinan memerintahkan nggak boleh bawa minuman? Anda saja bawa minuman ini. Iya. Bukan ini rasanya. Anda bawa minuman nggak? Kalau nggak bawa nggak apa-apa, tapi jangan menghalangi orang nggak bawa minuman. dan ini minuman air aja Minuman Pak. air aja. Bukan racun, bukan senjata aja. Ya, tapi di akhirat tanggung jawabnya itu bukan karena pimpinan, kebenaran. Ada nggak nih kita bawa minuman saja nggak boleh? Benar nggak ini ada aturannya? Kita koordinasi dengan pihak pengadilan tadi, informasinya untuk air minum kita boleh ditakutkan untuk melempar saat sidang. Mana ada Pak, itu namanya berpraduga. Asumsi.
situ penjahat mau lempar-lempar pengadilan. Udah ada Kalau nggak pada tulisan. kesinggung sama alasannya itu. Kan ada Kita CCTV. kan dari koordinasi dengan pengadilan begitu Pak tadi. Ya, Bapak ini kan penegak hukum, tahu mana kejahatan mana enggak. Iya, kayak Kalau orang potensi kayak kejahatan apa, itu kita bawa beli pisau, ya, bisa biar Pak ini. disalahgunakan untuk nujah orang, nusuk orang. Ya, itu Boros baru. orang itu kan Tapi yang tinggal minuman, kita ada cerita akuan. minuman untuk kejahatan. Kalau di dalam ada wewenang hakim nanti yang mengingatkan. Kemarin sudah Iya. terjadi Pak, kemarin kan udah sidang, kan nggak ada apa-apa itu. Ya nggak ada apa-apa, saya jamin. Jadi jangan over lah, jangan over lah. Daripada nanti saya persoalkan ke atas, atasan Anda nanti yang sibuk klarifikasi. Kalian juga nanti yang dipersoalkan oleh atasan Anda. Saya harap ini sekali anggota saya diperlakukan seperti itu, termasuk pengunjung, karena mereka ini sedang berjuang, Pak. Melawan aguan, tahu kan aguan? Merampas tanah-tanah orang yang ada di Tangerang sini. Jangan menjadi anti aguan ikut-ikutan seperti orang-orang pejabat yang selama ini sudah dimusuhi sama rakyat. Tersinggung bener saya hari ini. Bang Kartika, kalau besok ada apa-apa lagi, info ke saya. Kita punya kode etik advokat, kita harus sopan. Tapi kalau kita diperlakukan seperti ini, kita juga nggak terima. Jadi tidak ada wewenang yang dijalankan tanpa dasar norma aturan undang-undang. Nggak boleh berpraduga. Kalau terjadi nanti ya, ada yang lempar botol, ambil saja yang lempar itu. Iya. Iya. Ambil. Itu Dan saya jamin terbukti ada yang kayak melakukan. gitu. Ini kan kita di apa ya? Jangan Dituduh, belum baru sudah dituduh. diduga-duga doang. Ya Pak Sugianto nggih, jenengan kan wong Jawa kan? Ya. Matur suwun Bu Yiyi, Bu siapa ini? Bu Ana, Pak Muklas. Mudah-mudahan nggak terulang lagi. Kami insya Allah kerjasama baik, tapi perlakukan kami juga sebagai orang baik. Jangan diperlakukan kami Kita seperti bukan penjahat. penjahat, Pak. Iya. Kita sedang bukan sama-sama penjahat. berjuang menegakkan Kita hukum pengacara. keadilan di negeri ini yang keadilan itu sulit untuk ditemukan, Iya. bahkan melalui lembaga peradilan. Oh,